dasarnya sistem evaluasi desa adalah suatu alat untuk membantu pemerintah desa dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Yang mana cara kerjanya dengan mengidentifikasi secara dini baik potensi maupun suatu gejala permasalahan yang ada di tingkatan masyarakat khususnya di Desa Karangnangka. Caranya dengan mereka menginput data, dan data ini akan terkoleksi, akan dihitung dan menghasilkan sebuah statistik. Sehingga kami memiliki koridor jelas dalam memajukan desa kami ini. Pesona keindahan Curug yang tengah heboh sekarang ini ternyata juga menyimpan bahaya. Seorang wisatawan berakhir hidupnya saat berenang di Curug Kerinjang, Desa Kemudian. Harapan saya adanya website desa ini akan terjadi pertukaran informasi antara masyarakat di desa kami khususnya dengan pengguna internet di mana berada, dan pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari segi peningkatan pendapatan secara ekonomi maupun peningkatan pengetahuan masyarakat. Internet itu biasanya digunakan untuk kita melihat dunia. Nah, ini kita balik. Jadi dunia yang harus melihat desa. Nah, salah satunya itu menggunakan SID ini. Pada dasarnya sistem evaluasi desa adalah suatu alat untuk membantu pemerintah desa dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Yang mana cara kerjanya dengan mengidentifikasi secara dini baik potensi maupun suatu gejala permasalahan yang ada di tingkatan masyarakat khususnya di Desa Karangnangka. Inisiasi sistem evaluasi desa kami itu melalui pengambilan data dasar yang meliputi data penduduk, aset desa yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, yang tentunya itu sebagai suatu proses nantinya yang akan kami input kepada sebuah sistem yang memang kami buat bersama-sama teman-teman dari Gede Foundation yang lebih memahami dan lebih tahu tentang aplikasi yang kami gunakan di dalam sistem evaluasi ini. Ini tampilan dari SID yang dipakai desa-desa. Kita bisa masuk, dan ini hanya pemerintah desa yang bisa pakai. Kita masukkan username dan password. Yang pertama, wajah pertamanya itu kan website ya, seperti ini di depan ya. Nah, di sini kita bisa ada beberapa menu, ada profil desa. Jadi kita tahu tuh Karangnangka itu seperti apa sih dalam bentuk cerita. Yang kedua ini misalkan untuk pemerintah desa ya. Kalau ini kan wajah SID mungkin bisa dilihat dari luar atau masyarakat luas. Nah, kalau yang di sini nih yang hanya bisa dilihat oleh pemerintah desa. Setelah semua data diambil, kemudian dilakukan input data ke dalam sistem tersebut, lalu di situ berbagai data yang telah terinput dapat ditampilkan secara menarik dan informatif. Nah, caranya dengan mereka menginput data, dan data ini akan terkoleksi, akan dihitung dan menghasilkan sebuah statistik.
bentuk statistik ini, ya mereka lebih mudah membuat kebijakan. Berbagai data yang telah tersaji dalam sistem informasi desa itu kemudian diolah sehingga memungkinkan semua masyarakat maupun stakeholder desa itu bisa mengakses data-data tersebut. Karangangka memiliki potensi sumber daya air yang melimpah. Tentu saja pertanian dan peternakan menjadi sektor yang dominan. Namun setelah kami melakukan identifikasi potensi, maka terlihat adanya potensi lain yang bisa kami optimalkan dari pemanfaatannya air, yaitu pariwisata. Salah satu contoh pemanfaatan sistem desa di Desa Karangangka adalah adanya kebijakan desa wisata ataupun lahirnya desa wisata yang sudah masuk di dalam RPJMDes desa. Yang mana arah kebijakan desa wisata ini lahir salah satunya berdasarkan kajian sistem desa yang telah kami buat, tentunya bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang ada, baik Badan Permusyawaratan Desa, lembaga pemberdayaan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh perempuan. Melalui SID atau Sistem Informasi Desa, kami sangat terbantu dalam menentukan arah kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia akan sangat menjadi dinamis jika seluruh desa di Indonesia itu memiliki sistem informasi desa yang saling terkoneksi, sehingga bisa belajar bersama ataupun desa-desa bisa belajar bersama dalam mengambil suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk masyarakat luas ataupun masyarakat di tingkatan lokal.